Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema saya hari ini adalah mengapa pintu taufik tertutup. Taufik adalah petunjuk atau anugerah, kemampuan untuk melaksanakan kebenaran atau ketaatan setelah beriman. Ketika seseorang mampu menjalankan ketaatan dan dimudahkan dalam mengerjakan kebaikan, berarti dia telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan menutup pintu taufik adalah yang pertama, yaitu melupakan dosa di masa lalu. Ketika seseorang merasa tobatnya diterima, merasa sudah hijrah sehingga mengira dosa-dosanya sudah diampuni, sejatinya dia telah kehilangan banyak hikmah dan mengingat dosa yang pernah diperbuat. Jadi ketika seseorang sudah lupa dengan dosa di masa lalu, berarti dia menganggap bahwa dia sudah tidak punya dosa lagi. Nah, ketika orang sudah berpikiran seperti itu, maka pintu taufik akan tertutup untuk dia. Fala tuzakku anfusakum wa ma'alamu bimanik apa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Terkadang orang yang sumbangsinya tidak seberapa tetapi merasa paling berjasa. Inilah yang dimaksud dengan istilah glorifikasi amal. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengingatkan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Bapak Erik, waktu dan tempat kami persilahkan. Judul saya hari ini hikmah dan manfaat puasa. Dalam ibadah puasa ini tentunya terdapat berbagai hikmah dan manfaat, baik secara spiritual, kesehatan maupun ekonomi sosial. Di antara hikmah puasa secara spiritual adalah puasa menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Rabbul Alamin. Dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 183, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa berfungsi sebagai detoksifikasi untuk mengeluarkan kotoran. Nah ini toksin atau racun dari dalam tubuh, meremajakan sel-sel tubuh dan mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak. Meninggal waktu kami persilakan Ustaz Ahmad. Jika saya menyampaikan tutup dengan tema tetap produktif bekerja saat berpuasa. Puasa Ramadan bukan penghalang untuk bekerja produktif. Justru dengan niat yang tulus dan perencanaan yang baik, ibadah puasa bisa menjadi pendorong semangat kerja. Puasa menyehatkan tubuh dan pikiran. Dengan pola makan teratur saat sahur dan berbuka, asupan nutrisi menjadi lebih terjaga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli malu fasyayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturabuna ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang baik dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
Hadis ini juga menganjurkan umat Islam untuk memakan hasil kerja sendiri, bukan hasil mencuri atau menipu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan umatnya agar tidak hanya berdoa, namun juga melakukan usaha nyata dalam mencari rezeki. Oleh karena itu, umat Islam diajarkan untuk menghindari segala bentuk pekerjaan atau praktik yang melibatkan penipuan, korupsi, atau eksploitasi terhadap orang lain. Yang akan dibawakan oleh Bapak Sutamiluna. Waktu dan tempat kami silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kultum saya pada siang hari ini adalah makan dan minum yang berlebihan pada saat berbuka puasa. Buka puasa ini menjadi amalan yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua selaku umat muslim selama bulan Ramadan bagi yang menjalankan ibadah puasa. Rasulullah tidak pernah mengajarkan berbuka puasa dengan berlebih-lebihan. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Demikian pesan yang dapat diambil pada surat Al-A'raf ayat 31. Tidaklah baik perut dalam keadaan kosong kemudian mendadak diisi penuh. Saya pada kesempatan ini tidak akan menyinggung siapa-siapa. Saya tidak akan menyinggung siapa, karena materinya ini juga ya tentunya buat saya sendiri juga, terutama maghrib bisa juga tertunda atau tidak dapat kita laksanakan karena saking kenyangnya. Kamu kita sudah tahu ini es buah ini dan lain sebagainya. Akhirnya sholat maghrib pun bisa tertunda atau tidak jadi kita laksanakan. Setelah itu tarawih pun kita akan menjadi malas. Saking kenyangnya maghrib tidak dilaksanakan, ke masjid mau sholat tarawih pun akhirnya jadi malas karena kekenyangan. Nabi SAW bersabda, umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.